Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Dan sebelumnya marilah kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami menjalankan kehidupan kami hari ini. Berkati waktu kami ini ya Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu ini menjadi tuntunan, pedoman di dalam kehidupan kami untuk kami menjalani kehidupan hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul Karunia-Karunia Roh Kudus, yang didasarkan dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus menulis mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Tujuan dari penulisan surat ini apa, saudara? Tujuannya adalah supaya jemaat di Korintus memahami bahwa keberagaman kemampuan yang mereka punya di dalam melayani Tuhan di gereja di Korintus itu semuanya adalah bukan oleh karena kemampuan atau kehebatan dari mereka sendiri, tetapi itu semuanya oleh karena karunia Roh Kudus. Ada 3 kebenaran yang kita pelajari mengenai karunia Roh Kudus ini. Yang pertama adalah ada rupa-rupa karunia. Saudara-saudara, di dalam melaksanakan semua pekerjaan Tuhan di dunia ini melalui gerejanya, khususnya pada saat ini kita melalui gereja kita, tempat kita bersama-sama bergereja, yaitu di GP Depok, maka Allah Roh Kudus itu memberikan beraneka ragam pemberian. Pemberian Allah ini disebut karunia. Oleh karena itu dikatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi setiap orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu pastilah mempunyai karunia. Dan karunia ini berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Saya mempunyai karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, saudara juga mempunyai. Dan saudara-saudara, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Keberbedaan karunia ini adalah menurut kedaulatan, menurut otoritas, dan menurut kuasa Roh Kudus. Ia adalah Allah. Sehingga di saat Roh Kudus memberikan kepada kita karunia, maka karunia yang kita punya itu pas dengan kita, sesuai dengan kita, sesuai dengan saudara. Setiap kita mempunyai karunia yang beragam. Dan Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu tentunya mempunyai fungsi masing-masing, saudara-saudara. Sehingga tidak ada satupun karunia yang diberikan Roh Kudus itu tidak penting. Semuanya penting karena mempunyai fungsi masing-masing. Jadi yang pertama adalah ada rupa-rupa karunia. Yang kedua adalah ada rupa-rupa pelayanan. Saudara-saudara, dengan adanya keberagaman karunia-karunia tetapi berasal dari satu roh ini mempunyai tujuan. Tujuannya adalah untuk apa, saudara-saudara? Supaya kita saling melengkapi, supaya kita saling bekerja sama, supaya kita juga saling membantu di dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan bersama-sama. Sehingga tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi jikalau kita perhatikan, maka sangat beragam sekali pelayanan, rupa-rupa pelayanan yang ada di gereja kita, saudara-saudara. Roh Kudus memberikan beragam karunia itu kepada setiap orang percaya, dan tujuannya adalah supaya setiap orang percaya dengan semua keberagaman karunia yang Tuhan berikan itu, tujuannya adalah untuk menyenangkan Sang Kepala Agung Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dituliskan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kata satu Tuhan supaya dapat dimengerti di dalam terjemahannya, kalau kita melihat dari bahasa Yunani, adalah arti satu Tuhan adalah Tuhan yang sama. Tuhan hanya satu, Tuhan itu satu.
Jadi dalam rupa-rupa pelayanan ini tidak ditunjukkan kepada rupa-rupa Tuhan atau beragam Tuhan, tetapi kepada satu Tuhan. Dalam hal ini saudara-saudara, gereja kita berdiri oleh karena Sang Kepala Agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya rupa-rupa pelayanan kita persembahkan, kita muliakan. Siapakah yang kita muliakan? Yaitu Sang Kepala Agung Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib kalau kita melihat di ayat 6. Saudara-saudara, dalam melakukan pelayanan yang kita kerjakan bersama-sama, maka kita sering menghadapi tantangan. Ada ada hambatan-hambatan yang kita alami, saudara-saudara. Ada kendala yang itu terkadang kita tidak mudah untuk kita hadapi. Namun kita bersyukur bahwa Allah yang kita layani itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan solusi, dan Allah itu senantiasa beserta dengan kita. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudara, maka di dalam kita mengerjakan pelayanan ini bersama-sama, dimungkinkan kita itu mengalami perbuatan-perbuatan ajaib. Oleh karena itu sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Jadi di saat kita mungkin di dalam melaksanakan pelayanan bersama-sama dan kita sering membuktikannya, terkadang ada satu hal yang mustahil untuk kita kerjakan, tapi ternyata semua yang mustahil itu tidak mustahil. Di saat kita beriman teguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita sering melihat keajaiban-keajaiban itu terjadi. Jadi pada saat kita itu heran, pada saat kita itu melihat ada suatu keajaiban, maka marilah kita ingat bahwa semuanya itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Rasul Paulus mengatakan Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semuanya orang. Saudara-saudara, besok kita akan bersama-sama memperingati hari Pentakosta. Hari bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap orang percaya. Sehingga kita bersyukur bagaimana Roh Kudus itu senantiasa beserta dengan kita tanpa ada batas waktu, dan Dia itu ada bersama dengan kita dan diam di dalam kehidupan orang percaya. Dia juga selain menolong, menuntun, berdoa untuk kita di saat kita tidak mau berdoa, menghibur. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia kepada kita semuanya. Ada rupa-rupa karunia, dan rupa-rupa karunia itu ditujukan adalah untuk melayani Tuhan di gerejanya. Oleh karena itu ada rupa-rupa pelayanan. Dan di saat kita melayani Tuhan, ada kendala, ada kesulitan yang dihadapi, maka syukur kepada Tuhan. Tuhan juga sering memberikan kepada kita, dan kita telah membuktikan ada rupa-rupa keajaiban-keajaiban, perbuatan ajaib di saat Roh Kudus bekerja. Puji nama Tuhan, saat ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan saat ini. Kiranya firman Tuhan saat ini menuntun di dalam kehidupan kita sepanjang hari, sehingga kita boleh menikmati hari yang Tuhan telah beri. Dengan setiap karunia Roh Kudus, marilah kita melayani Tuhan, dan pastilah ada perbuatan ajaib yang kita akan terima. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.